Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah Minggu Mandiri bagi kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta yang pertama, yaitu hari turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Kita sama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 103, Murid-murid telah berhimpun. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh nyatalah juga dalam hidup kita. Roh dan jiwa kuatlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umatmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu bapak sidang jemaat sekalian, kita sambut potom dan salam tadi. Kita sama-sama menyanyi secara medley dari Kidung Jemaat nomor 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat, dan Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita balas surgamu.
Nas pembimbing bagi kita pada hari ini itu diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kembali kita menyanyi bersama secara medley dari nyanyian Kidung Baru nomor 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku, dan nyanyian Kidung Baru nomor 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas selawatan dan penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Juga ya Allah, terima kasih pula Tuhan atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengaku kami seringkali melakukan kesalahan, baik kepada diri kami sendiri, orang lain, dan terlebih kepada Engkau ya Allah. Kami banyak menyimpang dari jalan kebenaran, kesalahan yang merugikan orang lain, hingga kami lalai dalam melaksanakan tugas yang Engkau berikan ya Allah. Oh Tuhan Yesus, kami menyadari betapa banyak dosa yang kami perbuat, menyadari betapa banyak orang yang merugi karena perbuatan kami. Namun Engkau ya Allah tiada henti-hentinya memberikan berkat dan mengasihi kami dalam hidup kami.
Entah berapa banyak perbuatan dosa yang kami perbuat, tidak terhitung jumlahnya ya Allah, dan sangat banyak ya Tuhan. Namun pada kesempatan ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun dan meminta kepadamu agar kami dilayakkan dan boleh layak untuk bersekutu dengan Engkau ya Allah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau sertai, Engkau turut campur tangan dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai berakhirnya ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengaku dosa kami Tuhan. Amin. Untuk menerima pemberitaan anugerah Allah, jemaat dimohon berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak sidang jemaat sekalian, kita sambut berita anugerah tadi, kita menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 97, Roh Kudus kuatkanlah kami. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini itu diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Tetapi sebelumnya marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Sembah sujud kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kami dengan sempurna. Pada saat ini Tuhan, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan benar-benar bisa hidup di tengah-tengah kami, sehingga bisa menjadi pedoman bagi diri kami untuk bisa selalu berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, serta bisa mematuhi larangan-Mu. Biarlah kami hidup rukun, bisa menghargai satu dengan yang lainnya, dan diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada sesama kami, sehingga firman yang telah tertanam dalam diri kami bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata kami sehari-hari
di tengah masyarakat kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami panjatkan doa kami. Amin. Bilangan 11 ayat yang ke-24 hingga yang ke-30 di bawah judul perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama kembali menyanyi dan membuka kidung jemaat kita nomor 231, Oh Roh Kudus Ilahi. Ibu Bapak sidang jemaat sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba kekasihnya Pendeta Dewianti dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Injil Yohanes pasal 20
ayat 19 sampai dengan ayat 23. Di bawah judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, setiap hari kami perlu makanan untuk tubuh kami. Demikian juga kami pun perlu makanan bagi roh kami, supaya kami tetap hidup di hadapan-Mu. Karena itu pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami alaskan bersama pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Di bawah judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya bacakan perikop ini bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Pada umumnya, hari Pentakosta tidak mendapat tempat terlalu penting bagi kebanyakan gereja. Kalau Natal dan Paskah biasanya dibuat perayaan yang besar. Adanya kepanitiaan, dibuat acara yang menarik dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, di hari Pentakosta semuanya tampak biasa. Tidak perlu mempersiapkan panitia, dilakukan ibadah seperti biasa. Karena apa? Karena selalu jatuh di hari Minggu. Hanya cukup mempersiapkan tema yang berhubungan dengan hal itu. Bahkan jika ditanyakan kepada anggota jemaat apa itu hari Pentakosta, banyak yang menggeleng-geleng kepala, tanda tidak tahu. Nah, ini menunjukkan betapa banyak orang atau gereja yang tidak menganggap penting hari Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pentakosta ini. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, atau hari ke-50 setelah bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena apa? Karena Paskah dalam Perjanjian Lama itu mengacu kepada bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Selain itu, masih di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah hari untuk memperingati akan pemberian hukum Tuhan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, dan perayaan syukur panen yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi, bagi orang-orang Yahudi, jelas peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting. Sedangkan Pentakosta di dalam Perjanjian Baru ini yang kedua adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah,
atau terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagi kekristenan saat ini pun, Pentakosta juga merupakan peristiwa yang sangat penting. Pentakosta melambangkan sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Memasuki zaman Kisah Para Rasul sampai zaman kita sekarang, kita hidup dalam zaman Allah Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang akan berperan untuk menjaga iman orang-orang percaya dan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pesan utama dari nats ini sebagai perenungan bagi kita, bahwa kuasa Roh Kuduslah yang mengubah ketakutan menjadi keberanian dalam diri para murid. Ini satu pesan penting, satu pesan utama yang dapat kita renungkan dari nats ini. Para murid Tuhan Yesus pada kenyataannya tak seberani yang dipikirkan orang. Mereka adalah manusia biasa sama seperti kita, dapat merasakan takut, kecewa, marah, dan menutup pengharapan rapat-rapat sebagaimana pintu rumah yang dikunci dari dalam, kalau kita melihat dalam bacaan kita ini pada ayatnya yang ke-19. Nah, jangankan untuk bersaksi tentang kebenaran, memperlihatkan diri saja mereka sudah tidak berani. Injil Yohanes menyebut para murid itu takut dengan orang Yahudi, dalam hal ini para pemimpin agama Yahudi. Nah, kalau kita melihat ayat sebelumnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-8, atau pada perikop sebelumnya, pada perikop kebangkitan Yesus, begitu melihat kubur kosong dan kain yang terlipat, para murid ini percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi mengapa sesaat kemudian setelah mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, di dalam bacaan kita ini justru dikatakan mereka mengunci diri bersama para murid Tuhan Yesus lainnya. Mereka menjadi ragu-ragu, bercampur dengan takut, kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tadinya mereka berani, lalu di dalam perikop ini mereka menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang ragu. Apa sebabnya? Sekali lagi, para murid adalah manusia biasa sama seperti kita. Oleh sebab itu mereka membutuhkan penguatan dan penghiburan. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menguatkan dan menghibur mereka. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara mengucapkan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, dengan cara menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya. Dan yang ketiga, dengan memberikan atau dengan mengembuskan Roh Kudus kepada para murid. Nah, tindakan Yesus ini segera saja menumbuhkan kekuatan, semangat, keberanian, sukacita, dan pengharapan yang baru di dalam diri para murid. Pentakosta atau turunnya Roh Kudus banyak sekali membawa perubahan dalam sejarah hidup para murid dan juga dalam sejarah kekristenan. Melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Bahkan terbentuknya gereja mula-mula dalam sejarah kekristenan tidak lain karena apa? Karena buah karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa pesan nats ini bagi kita? Yang pertama, di dalam ayat 21 Tuhan Yesus mengatakan, sekarang aku mengutus kamu. Kita garis bawahi, sekarang aku mengutus kamu. Di dalam kalimat ini ada pesan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan. Apa itu? Tidak lain, menyaksikan kebenaran atau Injil kepada dunia, kepada sesama. Dan di dalam Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020 untuk bulan Mei ini, subtema yang diusung adalah melayani dengan integritas. Melayani dengan integritas itu adalah melayani dengan kesungguhan hati, melayani dengan sepenuh hati tanpa takut dan gentar. Jadi melayani dengan integritas, menyaksikan atau menjadi saksi, inilah tugas perutusan kita
Sekarang aku mengutus kamu, dikatakan. Ini tugas perutusan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita diutus untuk itu. Untuk apa? Yang pertama, kita diutus untuk menjadi saksi. Menjadi saksi tidak harus kita berdiri di mimbar seperti ini. Menjadi saksi bagaimana kita mau mendengarkan apa yang orang lain katakan. Bagaimana kehidupan kita menjadi teladan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kehidupan kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini kita diutus untuk itu. Dan ini bukanlah tanggung jawab yang mudah untuk dilakukan. Apakah Tuhan membiarkan kita untuk melakukannya sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita yang terbatas? Tentu saja tidak. Sebab Roh Kudus ada dan diberikan untuk memperlengkapi kita. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, seberapapun hebatnya seseorang, seberapa multi talentanya ia, seberapapun banyaknya kemampuan yang ada pada dirinya, namun jika bukan Roh Kudus yang bekerja, maka sia-sialah semua upayanya. Sebaliknya, jika ada seorang yang sederhana sekalipun, yang tidak pandai bicara, yang tidak punya banyak kemampuan, namun jika hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka ia akan menjadi berkat lewat kesaksian hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya ruang hati kita bagi kehadiran Roh Kudus. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dalam sebuah perlombaan melukis dengan tema damai sejahtera atau dengan tema kedamaian, dari ratusan lukisan yang dilukis, hanya ada 2 buah lukisan yang memenuhi syarat. Dan para juri harus memilih satu di antara kedua lukisan itu. Lukisan yang pertama menggambarkan sebuah danau yang tenang. Danau yang tenang bagaikan cermin yang memantulkan kedamaian gunung-gunung yang menjulang mengelilingi danau itu. Ada langit biru dan awan putih di atasnya. Nah, semua yang memandang lukisan itu pasti akan berpendapat bahwa inilah lukisan terbaik untuk menggambarkan kedamaian. Lalu lukisan kedua. Lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan juga, namun tampak kering dan gersang. Di atasnya ada langit menghitam, tanda akan turun hujan. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, yang sama sekali tidak menampakkan kedamaian itu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada sesuatu yang menarik dalam lukisan itu. Di balik air terjun tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak itu seekor burung pipit meletakkan sarangnya. Bisa kita bayangkan, seekor burung pipit meletakkan sarangnya di dalam semak di atas batu. Dan di tengah-tengah riuh rendah air terjun, seekor pipit sedang mengerami telurnya dengan sangat tenang. Akhirnya juri pun memutuskan bahwa lukisan kedualah sebagai pemenangnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaan bagi kita, mengapa demikian? Mengapa lukisan yang jauh dari kesan tenang, lukisan yang jauh dari kesan damai itu justru menjadi pemenangnya? Jawabannya, karena kedamaian, karena ketenangan itu bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan. Kedamaian, ketenangan bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa kesulitan, tanpa kesukaran, dan tanpa masalah. Bukan itu. Damai sejahtera adalah situasi yang tenang, sejahtera, tetap ada ucapan syukur, tetap ada sukacita di dalamnya, meskipun berada di tengah kesukaran dan kesulitan yang luar biasa, seperti yang sedang kita alami saat ini. Jadi kehidupan ini selalu berjalan berdampingan dengan kesukaran dan kesulitan, tetapi bukan tanpa pengharapan dan bukan tanpa kemenangan. Orang-orang dunia begitu putus asa ketika kesukaran, ketika kesulitan itu datang menghampiri. Orang-orang dunia akan menghentikan langkahnya bila bertemu dengan jalan buntu. Tetapi anak-anak Tuhan akan terus melangkah tanpa takut dan gentar dan terus maju di dalam iman. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus terus bekerja atas hidup orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk menjaga dan memelihara, untuk menghibur dan menguatkan, untuk meneguhkan. Oleh sebab itu, maukah kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus?
Mulai sekarang dan seterusnya, mari kita mengambil komitmen, mari kita mengambil kesepakatan untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dengan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Selamat memperingati Hari Pentakosta tahun 2020. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami saat ini. Kami bersyukur, kami bersukacita karena hari ini kami boleh memperingati Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus yang kami yakini berperan menjaga iman orang-orang percaya, memelihara kehidupan orang-orang percaya, dan yang terus bekerja atas hidup orang percaya. Dan karena kuasa Roh Kudus pula, maka orang-orang percaya diperlengkapi, dihibur, dan dikuatkan. Sehingga di tengah-tengah dunia ini, kami dapat terus mengikut Engkau dengan iman yang teguh, tanpa ragu, tanpa takut, dan gentar sedikit pun. Persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini khususnya, mari Tuhan berkati. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami serahkan secara khusus ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, orang-orang yang sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan semua orang yang terlibat dalam menghadapi peristiwa besar yang sedang terjadi saat ini, baik para medis dalam hal ini, dokter, perawat, bidan, demikian juga dengan pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, pihak keamanan dalam hal ini TNI dan juga Polri yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, imunitas yang tinggi, keteguhan iman, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan, pemulihan, dan kami boleh melewati saat-saat yang sulit dan berat ini oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tolonglah pula kami sebagai masyarakat dan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh dengan bijaksana menahan diri, kami tetap berdiam di rumah dan menjaga diri kami. Berkatilah juga gereja-gereja yang saat ini sedang bergumul karena harus menghindari kerumunan persekutuan di gereja. Tetapi kami tetap boleh beriman dan memuji memuliakan kebesaran nama-Mu, berdoa bersekutu di dalam nama-Mu, di rumah, di tengah keluarga kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang berduka cita dan bersedih hati, mereka yang sedang bergumul dengan beratnya beban dan persoalan-persoalan kehidupan. Bapa yang maha baik, Engkau sungguh tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Oleh sebab itu, jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu sungguh menjadi kerinduan dan pengharapan terbesar mereka. Demikian juga kami serahkan hidup kami seutuhnya, baik pribadi, keluarga, tugas, usaha, pekerjaan, sawah ladang, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Ibu bapak sidang jemaat sekalian, marilah kita sama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 102, Sebarkan Wartanya.
berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur besarlah kasih-Nya, masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur terimalah, penghibur terimalah, penghibur terimalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur terimalah. Pengakuan iman. Jemaat dimohon berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman dan diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ada saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Nas persembahan kita pada hari ini itu diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kekuasaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga,
Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang telah kami siapkan. Ya Tuhan Yesus, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan juga ya Tuhan, ajarkan kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Amin. Sebagai lagu persembahan, kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241, Inilah Hari ke-50. Jemaat dimohon berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kita menyanyi bersama dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.